Bab 996, Tawar-menawar dalam kegelapan. Ketegangan di ruang rapat markas operasi terasa memekakkan telinga. Morgan duduk di kursi utama, matanya lurus menatap Kaisen yang kini duduk di hadapannya, diapit oleh Ryan dan Rayhan. Cahaya remang-remang dari lampu sorot di atas meja menyisakan bayangan panjang, mempertegas suasana interogasi yang mencekam. Kaisen tampak lebih pucat dari sebelumnya, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan sorot mata arogannya kini berganti dengan ketakutan yang kentara. Jadi, Kaisen, Morgan memulai, suaranya tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Kau datang kepadaku karena Tuan Hadi memburumu. Kaisen mengangguk pelan, tatapannya menyusuri lantai. Dia berpikir aku pengkhianat. Dia mengira aku yang membocorkan informasi tentang si gagak hitam dan segala rencananya. Benarkah? Morgan menyeringai tipis. Atau kau memang pengkhianat? Wajah Kaisen langsung memucat. Tidak, aku bersumpah, Morgan, aku hanya pion. Aku tidak tahu apa-apa tentang si gagak hitam sampai rumor itu menyebar. Aku tidak pernah bermaksud mengkhianati Tuan Hadi, aku hanya dimanfaatkan. Ia menoleh ke arah Rayhan, matanya memohon. Rayhan, kau tahu aku tidak sekejam itu, kan? Aku hanya salah pilih pergaulan. Rayhan hanya menatapnya datar, tidak ada simpati di sana. Kau mencoba menculikku, Kaisen. Itu bukan salah pilih pergaulan. Kaisen menunduk lagi, bibirnya bergetar. Aku terpaksa. Tuan Hadi mengancamku. Dia bilang jika aku tidak melakukannya, keluargaku akan dalam bahaya. Morgan mengangkat tangan, menghentikan Rayhan yang hendak menyela. Keluargamu, seingatku, kau tidak punya keluarga di sini. Bukankah kau anak tunggal dan orang tuamu sudah lama meninggal? Kaisen tersentak. Ia lupa seberapa detail Morgan mengetahui latar belakangnya. Maksudku, teman-temanku, lingkaranku, Tuan Hadi bisa menghancurkan hidup siapapun yang berhubungan denganku. Kaisen mencoba mencari celah, memainkan kartu simpati. Aku hanya ingin hidup normal, Morgan. Aku tidak pernah menginginkan semua kekacauan ini. Johnson, yang berdiri di sudut ruangan, menyeringai sinis. Sepertinya kau lupa, Kaisen. Kau selalu menganggap dirimu lebih dari sekadar pion. Kau adalah kaki tangan Tuan Hadi yang paling aktif dalam menindas orang lain. Cukup, Johnson, Morgan memotong. Ia kembali menatap Kaisen. Kau bilang kau punya informasi penting tentang jaringan Tuan Hadi. Apa yang bisa kau berikan kepadaku? Kaisen mengangkat kepalanya, matanya berbinar dengan secercah harapan. Aku tahu tentang rute penyelundupan barunya. Dia menggunakan jalur laut, melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di Jawa Timur. Dia juga punya gudang rahasia tempat dia menyimpan barang-barang ilegalnya. Aku bahkan tahu nama-nama beberapa kontak utamanya di pemerintahan dan kepolisian yang membantunya melancarkan bisnisnya. Morgan menyilangkan tangannya di dada. Nama-nama, lokasi spesifik, bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, aku bisa menunjukkan semuanya. Kaisen mengangguk penuh semangat. Aku bahkan punya beberapa pesan terenkripsi dan rekaman suara percakapan mereka. Aku menyimpannya sebagai cadangan, jaga-jaga kalau Tuan Hadi berkhianat. Anya, yang sedari tadi menyimak dari balik layar komputernya, mengangkat alis. Menarik, rekaman suara, pesan terenkripsi. Sepertinya kau memang menyiapkan payung sebelum hujan. Morgan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kenapa kau menyimpan itu semua? Bukankah itu berbahaya bagimu? Aku hanya ingin punya jaminan. Aku tidak sepenuhnya percaya pada Tuan Hadi, Kaisen mengakui, nadanya kini lebih jujur. Aku tahu dia bisa membuang siapa saja jika sudah tidak berguna. Aku tidak mau berakhir seperti itu. Ryan Moses menyeringai. Jadi, kau menyimpan bukti kejahatan bosmu sendiri. Itu namanya cerdik, atau pengecut, Kaisen. Apapun itu, sekarang aku terjebak. Kaisen menghela napas pasrah. Aku tidak punya tempat tujuan lain. Tuan Hadi akan membunuhku jika dia menemukanku. Kalian satu-satunya harapanku. Morgan terdiam sejenak, memproses informasi yang baru saja ia dengar. Informasi yang Kaisen tawarkan sangatlah berharga. Ini bisa menjadi pukulan telak bagi Tuan Hadi. Namun, ada satu hal yang mengganjal. Dan apa yang kau inginkan sebagai imbalan? Kaisen mengangkat pandangannya, menatap Morgan dengan tatapan memohon. Lindungi aku, beri aku tempat aman, dan bebaskan aku dari masalah ini. Aku janji, aku akan bersaksi melawan Tuan Hadi. Aku akan melakukan apa saja agar dia hancur.
Melakukan apa saja, Morgan mengulang, suaranya dingin. Bahkan setelah kau mencoba menculik Raihan, bahkan setelah kau menghinaku, bahkan setelah kau merebut Vivi dariku. Napas Kaisen tercekat. Ia tahu momen ini akan datang. Aku menyesal, Morgan. Aku sungguh menyesal atas semua yang kulakukan padamu. Aku buta, aku bodoh. Aku terlalu tergiur dengan kekuasaan dan uang. Aku tahu kau tidak akan memaafkanku begitu saja, tapi tolong, berikan aku kesempatan untuk menebusnya. Raihan mendengus. Tebus dosa, setelah semua yang kau lakukan. Raihan, Morgan kembali memotong, pandangannya tidak lepas dari Kaisen. Penyesalanmu tampak tulus, Kaisen. Tapi ini bukan tentang penyesalan pribadi. Ini tentang strategi. Tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan situasimu untuk menghancurkan Tuan Hadi. Morgan bangkit dari kursinya, berjalan mendekat ke arah Kaisen. Kau tahu, Kaisen, aku punya banyak cara untuk membuatmu berbicara. Cara yang jauh lebih menyakitkan daripada ancaman Tuan Hadi. Wajah Kaisen kembali pucat pasi. Ia tahu Morgan tidak main-main. Tapi, Morgan melanjutkan, nadanya sedikit melunak, aku juga percaya pada kesempatan kedua. Terutama jika kesempatan itu bisa membawa manfaat besar bagiku. Jadi, mari kita buat kesepakatan. Morgan mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya menatap tajam ke mata Kaisen. Kau berikan semua informasi yang kau punya. Detail, lokasi, nama-nama, bukti. Dan sebagai imbalannya, aku akan memberimu perlindungan. Kau akan aman di bawah pengawasanku. Setelah semua ini selesai, setelah Tuan Hadi tumbang, aku akan memberimu identitas baru dan membiarkanmu memulai hidup baru di tempat yang jauh. Tidak ada yang akan menemukanmu. Kaisen terdiam. Tawaran Morgan menggiurkan, terlalu menggiurkan untuk ditolak. Ia bisa memulai hidup baru, bebas dari bayangan Tuan Hadi, bebas dari rasa takut. Tapi ia juga tahu, Morgan tidak akan semudah itu melepaskannya jika semua informasinya sudah didapat. Dan Vivi. Kaisen memberanikan diri bertanya, suaranya pelan. Bagaimana dengan Vivi? Morgan tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya. Vivi, bukankah dia mantan kekasihmu? Dia tidak ada hubungannya dengan kesepakatan ini. Tapi jika kau penasaran, dia baik-baik saja. Dia jauh lebih baik tanpa pengaruhmu, Kaisen. Ada nada sarkasme yang tajam dalam ucapan Morgan. Kaisen menunduk, merasakan nyeri di hatinya. Vivi, ia sudah tidak peduli lagi padanya. Yang ia inginkan hanyalah keselamatan. Bagaimana, Kaisen? Morgan mendesak. Apakah kau setuju dengan kesepakatan ini? Atau kau lebih memilih untuk kembali ke tangan Tuan Hadi dan menghadapi takdirmu? Kaisen mengangkat kepalanya, sorot matanya penuh tekad. Aku setuju, Morgan. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku akan memberikan semua yang aku tahu. Morgan tersenyum tipis, senyum kemenangan. Bagus. Kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ia menoleh ke arah Johnson. Johnson, siapkan ruang aman untuk Kaisen. Pastikan dia tidak bisa menghubungi siapapun di luar. Anya, mulailah memverifikasi setiap informasi yang Kaisen berikan. Raihan, Rian, kalian berdua akan mendampingi Kaisen selama proses ini. Pastikan dia tidak mencoba melarikan diri atau melakukan hal bodoh. Siap, Pak. Ketiganya menjawab serempak. Malam itu, di dalam markas yang sunyi, Kaisen mulai membongkar semua rahasia Tuan Hadi. Satu persatu, nama-nama terungkap, lokasi-lokasi terpetakan, dan rencana-rencana jahat terbongkar. Morgan mendengarkan dengan saksama, otaknya bekerja cepat merangkai setiap kepingan informasi. Dengan setiap pengakuan Kaisen, Tuan Hadi semakin terpojok, jaringannya semakin rapuh. Namun, di balik semua itu, Morgan tahu bahwa ini baru permulaan. Kesepakatan dengan Kaisen adalah langkah maju yang signifikan, tetapi perang melawan Tuan Hadi belum berakhir. Ada banyak lagi yang harus ia lakukan, banyak rintangan yang harus ia hadapi. Dan ia siap. Kali ini, ia tidak akan berhenti sampai Tuan Hadi benar-benar hancur, dan semua orang yang terlibat dalam kejahatannya menerima hukuman yang setimpal. Perburuan yang lebih besar baru saja dimulai. Morgan akan memastikan bahwa jerat yang ia pasang akan menjerat semua musuhnya. Bab 997, Jaring yang Mengencang. Pagi merambat perlahan di markas operasi, membawa serta aroma kopi dan ketegangan yang masih belum sepenuhnya sirna. Morgan berdiri di depan layar besar,
memantau pergerakan titik-titik merah di peta yang menunjukkan rute penyelundupan Tuan Hadi, berdasarkan informasi yang diberikan Kaisen. Informasi yang sangat detail, bahkan melebihi ekspektasinya. Kaisen, meski pengecut dan egois, ternyata memang menyimpan kartu asnya dengan baik. Raihan dan Rian baru saja kembali dari ruang interogasi Kaisen. Wajah mereka tampak lelah, tetapi ada secercah kepuasan di mata mereka. Dia sudah memberitahukan semuanya, Morgan, lapor Raihan, suaranya serak. Mulai dari jaringan distribusinya di Jawa Timur, gudang-gudang rahasia di Lamongan dan Tuban, sampai nama-nama pejabat korup yang melindunginya. Ada beberapa nama yang cukup mengejutkan, tambah Rian, mengernyit. Sepertinya pengaruh Tuan Hadi jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Bahkan ada nama yang terafiliasi dengan kepolisian tingkat tinggi. Morgan mengangguk pelan. Inilah yang ia takutkan. Jaringan Tuan Hadi telah merasuk terlalu dalam ke berbagai institusi. Ini bukan lagi sekadar perburuan penjahat biasa, melainkan operasi pembersihan skala besar. Bagaimana dengan rekaman dan pesan terenkripsi yang dia sebutkan? Tanya Morgan. Raihan menyerahkan sebuah flash drive kecil. Semuanya ada di sini. Anya sedang memprosesnya. Dia bilang ada beberapa file yang sangat sensitif, termasuk percakapan Tuan Hadi dengan para pejabat itu. Anya, yang sedari tadi sibuk di depan komputernya, mengangkat kepala. Benar, Morgan. Ini lebih dari sekadar bukti. Ini adalah bom waktu. Jika ini bocor ke publik, akan ada guncangan besar di pemerintahan. Morgan mengambil flash drive itu, memutarnya di antara jari-jarinya. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Bagus, kita butuh bom waktu ini. Ia menoleh ke arah Johnson. Johnson, perketat pengawasan Kaisen. Pastikan dia tidak mencoba menghubungi siapapun, dan tidak ada yang bisa menghubunginya. Kita tidak ingin Tuan Hadi tahu Kaisen ada di tangan kita. Siap, Pak. Johnson menjawab, sigap. Dan Raihan, Rian, lanjut Morgan, menatap kedua temannya. Kalian berdua akan menjadi kunci dalam operasi ini. Kita akan menggunakan informasi Kaisen untuk menjerat Tuan Hadi. Tapi kita harus bergerak hati-hati. Satu langkah salah, semuanya bisa hancur. Rian mengangguk mantap. Kami siap, Morgan. Setelah semua yang dia lakukan, aku tidak sabar melihatnya meringkuk di penjara. Raihan menghela napas. Aku hanya berharap ini semua cepat selesai. Aku lelah dengan semua drama ini. Ini akan segera selesai, Morgan meyakinkan, matanya memancarkan tekad. Kita akan menyerang di beberapa titik sekaligus. Kita akan membuat Tuan Hadi kelabakan, tidak tahu dari mana pukulan itu datang. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan intensitas tinggi. Markas operasi menjadi sarang aktivitas. Anya bekerja tanpa henti memverifikasi data dan memecahkan enkripsi. Johnson dan timnya sibuk merencanakan penyergapan berdasarkan rute penyelundupan yang dibocorkan Kaisen. Sementara itu, Morgan, Raihan, dan Rian menyusun strategi untuk menghadapi para pejabat korup yang terlibat. Morgan juga menyempatkan diri untuk menemui Vivi. Bukan karena ia peduli, melainkan karena ia ingin memastikan Vivi benar-benar aman dan jauh dari lingkaran Tuan Hadi. Ia menemukan Vivi di sebuah kafe, tampak lebih tenang dan dewasa. Tidak ada lagi jejak kesombongan yang dulu begitu melekat padanya. Morgan, sapa Vivi, sedikit terkejut melihatnya. Sudah lama tidak bertemu. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja, kata Morgan, nadanya datar. Vivi tersenyum tipis. Aku baik, jauh lebih baik. Setelah semua kekacauan dengan Kaisen, aku akhirnya bisa bernapas lega. Ia menatap Morgan dengan tatapan yang sulit diartikan. Terima kasih, Morgan, atas semuanya. Morgan hanya mengangguk. Tidak ada lagi perasaan yang tersisa untuk Vivi. Kisah mereka sudah lama berakhir. Ia kini fokus pada misi yang lebih besar. 1 minggu kemudian, semua persiapan sudah matang. Rencana serangan telah disusun dengan presisi. Target pertama adalah gudang rahasia Tuan Hadi di Lamongan, tempat ia menyimpan sebagian besar barang ilegalnya. Di tengah malam yang pekat, tim operasi Morgan bergerak senyap. Di bawah pimpinan Johnson, mereka menyusup ke area gudang. Kamera pengawas telah dinonaktifkan, dan penjaga telah dilumpuhkan tanpa menimbulkan suara. Morgan, Raihan, dan Rian ikut dalam operasi ini, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Saat pintu gudang berhasil dibuka, pemandangan di dalamnya membuat mata mereka membelalak. Tumpukan kotak-kotak berisi senjata api,
narkoba, dan barang-barang selundupan lainnya memenuhi ruangan. Ini jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Astaga, bisik Ryan, tercengang. Pantas saja Kaisen bilang dia punya jaminan. Ini lebih dari sekadar bisnis gelap biasa. Ambil gambar semuanya, perintah Morgan, suaranya rendah. Dokumentasikan setiap detail. Kita butuh bukti tak terbantahkan. Ketika tim sibuk mengamankan gudang dan mengumpulkan bukti, sebuah suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari balik tumpukan peti. Refleks, Morgan mengacungkan pistolnya. Muncul seorang pria bertubuh kekar, dengan tato naga melingkar di lengannya. Ia adalah salah satu tangan kanan Tuan Hadi yang paling setia, yang Kaisen sebutkan sebagai si naga hitam. "Siapa kalian?" geram pria itu, matanya menyala. "Bagaimana kalian bisa masuk ke sini?" "Kami datang untuk membersihkan sampah," jawab Morgan dingin. Si naga hitam menyerang, melancarkan pukulan keras. Morgan menghindar dengan cekatan, membalas dengan tendangan yang mengarah ke perut pria itu. Pertarungan sengit tak terhindarkan di antara tumpukan barang selundupan. Raihan dan Ryan ikut membantu, mengepung si naga hitam dari dua sisi. Pria itu kuat dan terlatih, tetapi Morgan dan teman-temannya tidak kalah tangguh. Dengan koordinasi yang sempurna, mereka berhasil melumpuhkan si naga hitam. Morgan menekan lututnya di dada pria itu, mengunci pergerakannya. "Sekarang," desis Morgan, "saatnya kau bercerita tentang Tuan Hadi." Semua rahasianya. Si naga hitam hanya menyeringai, meludahi wajah Morgan. "Kau pikir bisa menghentikan Tuan Hadi? Kau salah besar. Dia punya banyak mata dan telinga. Dia akan tahu kalian datang." Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Morgan dan timnya saling pandang. Mereka sudah memperkirakan ini. Tuan Hadi tidak akan membiarkan gudangnya diserang tanpa perlawanan. "Cepat," seru Johnson. "Ambil semua bukti yang kita bisa dan segera mundur. Jangan sampai terjebak." Tim bergerak cepat, mengangkut hard drive dari komputer di gudang dan beberapa sampel barang selundupan. Saat polisi tiba di lokasi, Morgan dan timnya sudah menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan gudang yang kini dipenuhi jejak-jejak pertempuran dan bukti-bukti kejahatan Tuan Hadi. Keesokan harinya, berita tentang penyergapan gudang di Lamongan menjadi headline utama di berbagai media. Namun, tidak ada satupun nama yang disebutkan. Pihak kepolisian mengklaim berhasil menggerebek gudang tersebut berdasarkan informasi intelijen mereka sendiri. Di markas operasi, Morgan tidak terkejut. "Tentu saja mereka akan mengklaimnya," ujarnya. "Ini melindungi para pejabat korup yang terlibat. Tapi tidak masalah, kita punya bukti kita sendiri. Hanya menunjukkan hard drive yang berhasil mereka ambil. Ada banyak data keuangan di sini, Morgan. Transaksi ilegal, aliran dana ke rekening-rekening tertentu. Ini akan sangat membantu kita menjerat para pejabat itu." Raihan menghela napas lega. "Setidaknya kita berhasil membuat Tuan Hadi rugi besar. Ini baru permulaan," kata Morgan, matanya tajam. "Dia akan marah besar. Dia akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Dan saat dia bergerak, kita akan menjeratnya dalam jaring yang sudah kita pasang." Johnson masuk ke ruangan, wajahnya serius. "Morgan, ada informasi baru. Seseorang mencoba menyusup ke Universitas Surabaya semalam. Mencari informasi tentangmu." Morgan mengangkat alisnya. "Tuan Hadi bergerak cepat. Untungnya, sistem keamanan kita sudah ditingkatkan," tambah Johnson. "Mereka tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Tapi ini berarti dia sudah mencium bau busuk." Morgan menyeringai. "Bagus. Biarkan dia menciumnya. Biarkan dia panik." Ia menatap peta lagi, menunjuk ke titik-titik di Jawa Timur yang menandai rute penyelundupan Tuan Hadi. "Kita akan menyerang rute-rute ini satu persatu. Buat dia kehilangan semua jalur distribusinya. Keringkan sumber keuangannya, sampai dia tidak punya pilihan lain selain keluar dari persembunyiannya." Ryan Moses mengepalkan tangannya. "Aku tidak sabar menunggu saat itu tiba." "Begitu dia keluar," kata Morgan, tatapan matanya menjadi sedingin es, "kita akan pastikan dia tidak akan pernah bisa kembali lagi." Jaring mulai mengencang. Tuan Hadi mungkin berpikir dia aman di balik bayangan, tetapi Morgan telah memutuskan untuk menyeretnya keluar, ke dalam terang, untuk menghadapi konsekuensi dari semua kejahatannya. Perburuan yang lebih besar baru saja dimulai, dan kali ini, Morgan tidak akan memberikan ampun. Bab 998, sebuah undangan berbahaya. Detak jam di markas operasi terasa semakin cepat, seiring dengan meningkatnya tekanan dan intensitas.
Berita penyergapan gudang di Lamongan memang berhasil menjadi berita utama, menciptakan keributan di kalangan bawah tanah, namun juga membangkitkan kemarahan Tuan Hadi. Morgan tahu ini adalah reaksi yang wajar. Seekor ular yang terpojok akan membalas dengan bisa paling mematikan yang dimilikinya. Anya masih terkubur di balik tumpukan data keuangan. Wajahnya pucat, lingkaran hitam tercetak jelas di bawah matanya, namun semangatnya tak kendur. Morgan, ada pola aneh di sini, katanya suatu sore, suaranya sedikit serak karena kurang tidur. Bukan hanya transaksi gelap dan suap pejabat. Ada sejumlah besar dana yang mengalir ke rekening Yayasan Harapan Bangsa. Morgan mengerutkan kening. Yayasan Harapan Bangsa, ia pernah mendengar nama itu. Sebuah yayasan filantropi yang cukup terkenal, fokus pada pendidikan anak yatim piatu dan bantuan sosial. Citranya bersih, bahkan sering dipuji media. Apa kaitannya dengan Tuan Hadi? Tanyanya, mendekat ke layar. Itu yang aneh, jawab Anya, memanipulasi data di layarnya. Dana ini bukan untuk donasi atau kegiatan sosial. Ini dicatat sebagai dana operasional proyek khusus. Jumlahnya sangat besar, dan mengalir secara periodik. Tidak ada detail lebih lanjut selain itu. Rian dan Raihan yang sedang menganalisis peta rute penyelundupan ikut mendekat. Yayasan Harapan Bangsa, gumam Raihan, tampak bingung. Itu yayasan yang sering membantu kampus kita dalam program beasiswa, kan? Betul, timpal Rian. Profesor Budi, dekan fakultas kita, bahkan menjadi salah satu penasihat di sana. Mereka dikenal sangat transparan. Morgan merasakan firasat buruk. Sesuatu yang terlalu bersih seringkali menyimpan rahasia paling kotor. Coba telusuri lebih dalam yayasan itu, Anya. Cari tahu siapa pendirinya, dewan direksinya, dan proyek-proyek khusus yang mereka jalankan. Aku ingin semua informasinya. Anya mengangguk, jari-jarinya kembali menari di atas keyboard. Sementara itu, ancaman dari Tuan Hadi mulai terasa semakin nyata. Johnson melaporkan beberapa insiden mencurigakan. Sebuah mobil tak dikenal terlihat mengawasi kos Morgan. Beberapa orang asing tertangkap kamera pengawas mencoba menyusup ke lingkungan kampus Universitas Surabaya, meskipun mereka berhasil dihalau sistem keamanan Morgan yang telah ditingkatkan. Tuan Hadi benar-benar mencoba menggali informasi tentangnya. Dia panik, kata Morgan kepada Johnson, Raihan, dan Rian dalam sebuah pertemuan singkat. Itu artinya strategi kita berhasil. Kita berhasil membuatnya gelisah. Tapi ini juga berarti dia akan semakin agresif, tambah Johnson, menatap serius. Kita harus berhati-hati, Morgan. Dia tidak akan segan menggunakan cara kotor. Terutama setelah kita melumpuhkan gudangnya. Tiba-tiba, ponsel Morgan berdering. Nomor tak dikenal. Ia menatap layar sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, suara berat, dingin, dan penuh ancaman terdengar di seberang sana. Jadi kau yang berani bermain-main denganku, bocah. Morgan menyeringai tipis. Tuan Hadi, sepertinya Anda salah sambung. Saya tidak mengenal Anda, jangan pura-pura bodoh, geram suara itu. Aku tahu kau siapa, aku tahu semua tentangmu, mahasiswa yatim piatu dari Surabaya, yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Menarik, bukan? Rian dan Raihan saling pandang, ekspresi mereka tegang. Johnson memberi isyarat agar Morgan mengaktifkan speaker. Apa maumu? Tanya Morgan, nadanya tetap tenang, seolah berbicara dengan kenalan lama. Aku hanya ingin mengucapkan selamat datang ke duniaku, kata Tuan Hadi, ada nada ejekan dalam suaranya. Kau sudah bermain di lapangan yang salah, Morgan. Dan aku tidak suka orang asing ikut campur dalam bisnisku. Bisnis Anda adalah kejahatan, Tuan Hadi, balas Morgan tajam. Dan saya hanya mencoba membersihkan sampah. Terdengar tawa kering dari Tuan Hadi. Sampah, kau akan tahu siapa yang sampah sebenarnya nanti. Aku tahu kau berhasil mendapatkan Kaisen. Bodoh sekali anak itu membocorkan rahasiaku. Tapi kau tahu, rahasia bisa dijual, tapi kesetiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Morgan merasa jantungnya berdebar. Apakah Kaisen dalam bahaya? Apa yang Anda lakukan pada Kaisen? Dia aman, jawab Tuan Hadi santai. Untuk saat ini, aku hanya ingin memberi pelajaran kecil padanya. Dan padamu, kau pikir dengan menyerang gudangku, kau bisa mengalahkanku. Kau salah besar, Morgan. Itu hanya seujung kuku dari apa yang kumiliki. Aku tidak berniat mengalahkan Anda, kata Morgan dingin. Aku berniat menjebloskan Anda ke penjara. Kembali terdengar tawa Tuan Hadi.
Penjara, kau lucu sekali, bocah. Aku punya tangan di mana-mana. Kau tidak akan bisa menyentuhku. Suara Tuan Hadi berubah lebih serius. Aku punya tawaran untukmu, Morgan. Berhenti ikut campur dalam urusanku. Lupakan semua yang kau ketahui. Aku akan menjamin keselamatanmu dan teman-temanmu. Bahkan, aku akan memberimu bagian dari kentunganku. Kau bisa hidup mewah, tanpa perlu repot-repot mengejar keadilan yang tidak ada gunanya itu. Tawaran yang sangat menarik, ujar Morgan datar. Sayangnya, saya tidak tertarik dengan uang kotor. Hening sejenak. Lalu, suara Tuan Hadi terdengar lebih gelap. Kau akan menyesalinya, Morgan. Kau sudah membuat pilihan yang salah. Dan ingat, kau tidak sendirian. Teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu, mereka semua bisa menjadi targetku. Ancaman itu jelas. Tuan Hadi tidak main-main. Ia sudah mengetahui lingkaran Morgan. Aku akan menunggu Anda, Tuan Hadi, kata Morgan, mengakhiri panggilan. Begitu panggilan terputus, ketegangan di ruangan itu terasa tebal. Sial, umpat Ryan, mengepalkan tangan. Beraninya dia mengancammu, Morgan. Rayhan menepuk bahu Morgan. Dia sudah tahu tentang kita. Bagaimana kita akan melangkah selanjutnya? Morgan menghela napas. Dia mengancam. Itu berarti dia merasa terpojok. Kita berhasil menyentuhnya. Ia menoleh ke Johnson. Johnson, perketat keamanan semua personel. Dan aku ingin Kaysen dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Tuan Hadi pasti akan mencarinya. Johnson mengangguk serius. Siap, Pak. Kemudian, Morgan menatap Rayhan dan Ryan. Kalian berdua, aku ingin kalian tetap beraktivitas seperti biasa di kampus. Tapi selalu waspada, jangan pernah sendiri. Dan jika ada hal mencurigakan sekecil apapun, segera laporkan. Tapi dia mengancam kita semua, kata Rayhan, khawatir. Itulah yang dia inginkan, jawab Morgan. Dia ingin kita panik, tapi kita tidak akan. Kita akan menggunakan ancamannya sebagai keuntungan. Sebuah ide mulai terbentuk di benak Morgan. Johnson, hubungi tim forensik digital. Aku ingin mereka melacak asal panggilan Tuan Hadi tadi. Aku tahu dia menggunakan nomor sekali pakai, tapi mungkin ada jejak digital lain yang bisa kita manfaatkan. Baik, Pak, jawab Johnson. Morgan kembali ke layar besar, memandangi peta rute penyelundupan Tuan Hadi. Jaring yang mereka pasang memang mengencang, tapi Tuan Hadi juga mulai balas menyerang. Ini bukan lagi perburuan satu arah. Ini adalah perang habis-habisan. Morgan, aku menemukan sesuatu tentang Yayasan Harapan Bangsa. Seru Anya tiba-tiba, memecah keheningan. Pendiri utamanya adalah seorang pengusaha bernama Aris Winata. Dan lihat ini, beberapa dewan direksinya memiliki koneksi langsung dengan Tuan Hadi. Mereka adalah orang-orang yang sama yang terdeteksi dalam data keuangan ilegal. Morgan merasakan darahnya berdesir. Jadi benar dugaannya, yayasan itu hanyalah kedok. Ada lagi, ya, jawab Anya, nadanya tegang. Proyek khusus yang mereka danai adalah pembangunan sebuah kompleks perumahan besar di pinggiran kota. Namanya, Graha Sejahtera. Dan yang aneh, seluruh pembangunan itu dilakukan oleh perusahaan konstruksi yang juga dimiliki oleh salah satu rekan bisnis Tuan Hadi. Kompleks perumahan, gumam Morgan. Untuk apa? Tidak jelas, tapi ada rumor bahwa itu akan menjadi tempat penampungan bagi orang-orang yang direlokasi secara paksa dari daerah lain, jelas Anya, suaranya pelan. Dan ada klaim bahwa banyak orang hilang setelah mereka direlokasi ke sana. Morgan mengepalkan tangannya. Sebuah yayasan sosial, kompleks perumahan, dan orang hilang. Semua petunjuk ini membentuk gambaran yang mengerikan. Tuan Hadi tidak hanya berbisnis ilegal, ia juga terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap. Johnson, panggil Morgan, suaranya mengandung tekad bulat. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di Graha Sejahtera itu. Aku ingin tim pengintai dikirim ke sana. Cari tahu semua aktivitas di sana, siapa saja yang keluar masuk, dan apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Siap, Pak. Morgan menoleh ke Rayhan dan Ryan. Ini tidak akan mudah. Tuan Hadi sudah menunjukkan kartu asnya. Tapi kita juga punya kartu as yang belum dia ketahui. Ia melirik ke arah flash drive berisi rekaman percakapan Tuan Hadi dengan para pejabat korup. Kita akan menggunakan ini, tapi tidak sekarang. Kita harus menunggu saat yang tepat. Sampai dia benar-benar terpojok dan tidak punya jalan keluar. Tiba-tiba, sebuah email masuk ke ponsel Morgan.
Pengirimnya adalah undangan khusus. Morgan membukanya, dan matanya menyipit. Isi email itu hanya 2 baris, tetapi maknanya sangat jelas. Anda diundang ke acara amal Yayasan Harapan Bangsa. Malam ini, pukul 19. Sebuah kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Di bawahnya, terdapat alamat sebuah gedung megah di pusat kota. Dan di bagian paling bawah, sebuah nama yang membuat Morgan merasakan gelombang dingin di punggungnya, Tuan Hadi. Ini bukan undangan biasa, ini adalah jebakan, sebuah tantangan langsung. Tuan Hadi mengundangnya ke markasnya sendiri, mungkin untuk menyelesaikan semuanya secara langsung. Atau untuk memberinya pelajaran. Ryan dan Rayhan melihat ekspresi Morgan. Ada apa? Tanya Ryan. Morgan menyerahkan ponselnya kepada mereka. Mereka membaca email itu, mata mereka membulat. Ini gila, seru Ryan. Dia memancingmu, Morgan. Ini jebakan. Tambah Rayhan. Kita tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Morgan tersenyum tipis, senyuman yang jarang terlihat, penuh dengan bahaya. Dia tidak akan menyangka. Maksudmu kau akan pergi? Tanya Johnson, tidak percaya. Tentu saja, jawab Morgan, tatapannya menyala. Dia ingin aku datang, jadi aku akan datang. Ini adalah kesempatan emas untuk melihat langsung apa yang dia sembunyikan, dan mungkin, untuk mengakhirinya. Tapi terlalu berbahaya, Morgan. Protes Rayhan. Itu markasnya. Justru itu, kata Morgan. Dia akan merasa aman di wilayahnya sendiri. Dia tidak akan menduga kita punya rencana. Aku akan pergi, tapi tidak sendirian. Kita akan mengubah jebakannya menjadi kesempatan kita. Morgan menatap ketiga temannya. Matanya memancarkan tekad yang membara. Johnson, siapkan tim terbaikmu. Aku ingin mereka menyusup ke gedung itu sebelum aku tiba. Cari tahu jalur evakuasi, titik buta kamera, dan setiap sudut yang mungkin bisa dia gunakan untuk menjebakku. Ryan, Rayhan, kalian berdua akan ikut denganku. Tapi kalian tidak akan langsung masuk. Kalian akan menjadi tim pendukungku dari luar. Pastikan semua komunikasiku aman. Dan jika ada sesuatu yang tidak beres, kalian masuk. Tapi Morgan, ini, Ryan mencoba memprotes lagi. Tidak ada tapi, potong Morgan tegas. Ini adalah kesempatan terbaik yang kita miliki. Tuan Hadi sudah menunjukkan tangannya. Sekarang giliran kita. Morgan mengambil pistolnya dari meja, memeriksa magasinnya. Ia merasa adrenalin mulai mengalir dalam darahnya. Undangan ini adalah tantangan yang tidak bisa ia tolak. Ini adalah pertaruhan besar. Perburuan telah berubah menjadi pertarungan langsung. Malam ini, di balik tirai acara amal yang megah, kebenaran akan terungkap. Dan Morgan, siap atau tidak, akan melangkah masuk ke sarang sang naga. Bab 999, Jejak Darah di Balik Gemerlap Amal. Udara di luar gedung megah Yayasan Harapan Bangsa terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, kontras dengan gemerlap lampu kristal yang memancar dari dalam. Morgan, mengenakan setelan jas hitam yang membalut tubuh atletisnya, berdiri di seberang jalan, memandangi kerumunan tamu yang berdatangan. Mobil-mobil mewah berbaris rapi, memuntahkan para sosialita dan pengusaha terkemuka, semuanya dengan senyum palsu dan kilauan perhiasan yang memusingkan. Ini adalah panggung Tuan Hadi, tempat ia bersembunyi di balik fasad kedermawanan, sementara di baliknya, ada kegelapan yang mengerikan. Semua tim sudah di posisi, Pak, suara Johnson terdengar jelas di earpiece Morgan. Tim pengintai sudah di dalam, menyamarkan diri sebagai staf catering. Mereka melaporkan ada jalur evakuasi di bagian belakang gedung, dekat area loading dock. Beberapa titik buta kamera juga sudah teridentifikasi. Bagus, jawab Morgan, matanya menyapu setiap sudut gedung. Tetap pantau, jangan ada yang bergerak sampai aku beri aba-aba. Tak jauh darinya, di dalam sebuah van hitam yang terparkir rapi, Ryan dan Rayhan sedang memantau layar laptop yang menampilkan denah gedung dan feed dari kamera pengawas. Wajah Rayhan tegang, tangannya sesekali mengusap kening. Aku masih tidak percaya Morgan benar-benar akan masuk ke sana, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Ryan menepuk bahu Rayhan. Dia tahu apa yang dia lakukan, Ray. Kita hanya perlu mendukungnya dari sini. Meski begitu, ada keraguan yang sama di matanya. Ini adalah permainan berisiko tinggi. Morgan melangkah maju, membaur dengan kerumunan. Gerbang utama memancarkan aura kemewahan yang menyesakkan. Di balik setiap senyum dan sapaan ramah, Morgan tahu ada bahaya yang mengintai.
Ia melangkah melewati pemeriksaan keamanan yang longgar. Tuan Hadi terlalu yakin dengan kekuasaannya untuk membiarkan pengamanan ketat merusak citra amalnya. Di dalam, aula utama dipenuhi denting gelas sampahnya dan bisikan percakapan. Pesta itu berada di puncak kemeriahannya. Morgan melihat beberapa wajah familiar dari berita dan majalah bisnis. Ada politisi, pengusaha, bahkan seorang jurnalis investigasi terkenal yang ironisnya sedang tersenyum ramah kepada seseorang yang Morgan yakin adalah salah satu kroni Tuan Hadi. Morgan bergerak perlahan, matanya mencari sosok Tuan Hadi. Namun, yang ia temukan terlebih dahulu adalah seorang wanita yang sangat ia kenal, berdiri di dekat meja prasmanan, tertawa renyah. Vivi, ia terlihat jauh lebih anggun dari biasanya, mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang menjuntai anggun, rambutnya ditata rapi. Di sebelahnya, dengan seringai angkus seperti biasa, adalah Kaisen. Pandangan mereka bertemu, senyum Vivi langsung memudar, digantikan oleh kerutan jijik. Kaisen, di sisi lain, tampak terkejut, lalu seringai liciknya kembali. Morgan, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Vivi dengan nada mencemooh, suaranya sedikit meninggi. Apa kau datang untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan? Kaisen tertawa sinis. Sepertinya dia tidak tahu tempatnya. Ini bukan tempat untuk orang miskin sepertimu, Morgan. Morgan hanya menatap mereka datar. Aku di sini karena aku diundang. Vivi mendengus. Diundang? Jangan mimpi. Ini acara eksklusif. Hanya orang-orang penting yang ada di sini. Itu benar, kata Morgan, nadanya tenang, namun ada kilatan berbahaya di matanya. Dan aku pikir, aku jauh lebih penting daripada yang kalian kira. Sebelum Vivi atau Kaisen sempat membalas, sebuah suara berat menyapa dari belakang mereka. Ah, Tuan Morgan, senang sekali Anda bisa hadir. Morgan berbalik. Tuan Hadi berdiri di sana, mengenakan setelan jas abu-abu tua yang mahal, senyum tipis terukir di wajahnya. Ia memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan, sorot matanya tajam dan menghitung. Di belakangnya, berdiri dua pria berbadan tegap dengan tatapan kosong, jelas bukan tamu biasa. Tuan Hadi, sapa Morgan, mengulurkan tangan. Tuan Hadi menjabat tangannya, cengkeramannya kuat, seolah ingin menguji kekuatan Morgan. Saya cukup terkejut Anda datang, kata Tuan Hadi, senyumnya semakin lebar, namun tidak sampai ke matanya. Saya kira Anda akan terlalu takut. Saya bukan pengecut, Tuan Hadi, balas Morgan. Saya menghargai undangan Anda. Ini kesempatan bagus untuk melihat lebih dekat bagaimana Anda beroperasi. Tuan Hadi tertawa pelan, suaranya seperti geraman. Memang, di sini, Anda bisa melihat semua yang Anda butuhkan. Dunia saya, Morgan, kekuasaan, pengaruh, dan uang. Semuanya ada di sini. Vivi dan Kaisen, yang sejak tadi terdiam, saling pandang dengan ekspresi bingung dan sedikit takut. Mereka belum pernah melihat Tuan Hadi berinteraksi dengan siapapun seperti ini. Dan saya lihat Anda membawa teman lama Anda, lanjut Tuan Hadi, matanya beralih ke Kaisen. Kaisen, anak muda yang ceroboh. Tapi terkadang, kecerobohan bisa menjadi pelajaran berharga, bukan? Kaisen bergidik, menundukkan kepalanya. Morgan menyadari sesuatu. Kaisen tidak diancam, dia dimanipulasi. Dia adalah pion. Ngomong-ngomong, Tuan Morgan, Tuan Hadi kembali menatap Morgan. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang istimewa kepada Anda. Sebuah proyek yang menjadi kebanggaan Yayasan Harapan Bangsa. Ia memberi isyarat kepada salah satu pengawalnya, yang segera membuka pintu tersembunyi di balik tirai beludru. Mari ikut saya, ajak Tuan Hadi, senyumnya semakin misterius. Ini adalah inti dari semua kegiatan amal kami. Anda pasti akan terkesan. Morgan mengangguk, melangkah mengikuti Tuan Hadi. Ini dia, jebakan atau kesempatan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di balik pintu itu, tapi ia tahu ia harus menghadapinya. Mereka memasuki sebuah koridor panjang yang remang-remang, jauh dari keramaian pesta. Suara musik dan percakapan mulai meredup, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Aroma disinfektan dan sesuatu yang aneh, seperti bau tanah basah bercampur besi, tercium samar. Disinilah keajaiban terjadi, Tuan Morgan, kata Tuan Hadi, memimpin jalan. Kami tidak hanya menyediakan beasiswa, kami juga membangun masa depan bagi mereka yang tidak beruntung. Morgan menyadari bahwa dua pengawal Tuan Hadi sekarang berjalan di belakangnya, menghalangi jalan keluar. Ia tidak panik,
Ini sudah ia duga. Mereka berhenti di depan sebuah pintu besi besar yang tersembunyi di balik lukisan dinding. Tuan Hadi menggesekkan kartu akses, dan pintu itu berdesir terbuka, menampakkan kegelapan di baliknya. Udara dingin menyergap Morgan, menusuk hingga ke sumsum tulang. Bau aneh itu kini semakin kuat. "Selamat datang," kata Tuan Hadi, melangkah masuk, mengundang Morgan untuk mengikutinya. Disinilah, Geraha Sejahtera, yang sebenarnya dibangun. Morgan melangkah masuk, matanya beradaptasi dengan kegelapan. Sebuah ruangan besar, lebih mirip hanggar bawah tanah daripada bagian dari sebuah yayasan amal. Deretan kotak-kotak besar dari logam berjejer rapi, dengan label-label yang tidak jelas. Cahaya redup dari lampu neon di langit-langit memantulkan bayangan panjang yang menyeramkan. "Ini, apa ini?" tanya Morgan, suaranya menahan keterkejutan. Tuan Hadi tersenyum, senyum yang kini terlihat jelas menyeramkan. "Ini adalah rumah bagi mereka yang direlokasi, Morgan. Mereka yang tidak cocok dengan masyarakat modern. Mereka yang hilang." Morgan melihat salah satu kotak logam itu lebih dekat. Ada semacam port kecil di bagian atas. "Ini bukan kotak penyimpanan biasa. Ini sel. Anda tidak membangun rumah," kata Morgan, suaranya rendah dan penuh kemarahan. "Anda membangun penjara." Tuan Hadi tertawa, gema tawanya menggema di ruangan gelap itu. "Penjara? Oh, tidak. Ini lebih dari itu. Ini adalah laboratorium, Morgan. Eksperimen sosial yang agung. Kami mengambil orang-orang yang dianggap tidak berguna, atau yang menjadi penghalang, dan kami memproses mereka. Ada yang dipekerjakan secara paksa, ada yang menjadi subjek uji coba, dan ada yang menghilang selamanya." Darah Morgan berdesir dingin. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Yayasan amal ini adalah kedok untuk kejahatan perdagangan manusia dan mungkin pembunuhan massal. Inilah sebabnya mengapa ada orang-orang yang hilang. "Apa tujuan semua ini?" tanya Morgan, mengepalkan tangan. "Kekuatan, Morgan. Kendali," jawab Tuan Hadi, matanya berkilat gila. "Bayangkan, memiliki ribuan orang yang bisa Anda manfaatkan sesuka hati. Tenaga kerja murah, subjek eksperimen tanpa pertanyaan, dan jaringan bawah tanah untuk mendistribusikan produk kami. Orang-orang ini adalah komoditas, dan saya adalah yang mengendalikan pasar." Morgan melangkah mundur, berusaha mencari celah. Pintu di belakangnya sudah tertutup rapat. Ia terjebak. "Jangan khawatir, Morgan," kata Tuan Hadi, melambaikan tangannya. "Aku tidak akan membiarkanmu menghilang begitu saja. Kau terlalu berharga. Kau tahu terlalu banyak. Aku punya tawaran untukmu. Bergabunglah denganku. Dengan kecerdasan dan kemampuanmu, kita bisa menguasai lebih dari sekadar Surabaya. Kita bisa menguasai negara ini. Aku tidak akan pernah bekerja sama dengan seorang monster," kata Morgan tajam. Senyum Tuan Hadi menghilang. Wajahnya mengeras. "Sayang sekali. Aku sudah berusaha bersikap baik. Tapi jika kau menolak, maka kau akan menjadi subjek eksperimen pertamaku yang spesial. Aku ingin melihat sejauh mana kekuatanmu bertahan di sini." Tiba-tiba, dari kegelapan di sudut ruangan, muncullah beberapa sosok lain. Mereka tidak berseragam, tetapi tatapan mereka dingin dan tanpa emosi. Mereka bergerak cepat, mengelilingi Morgan. "Ini adalah saatnya. Johnson," bisik Morgan ke garis bawah earpiece garis bawahnya. "Tim penyergapan. Sekarang." Di luar, Ryan dan Rayhan melihat sinyal Morgan di layar. "Dia sudah masuk," seru Ryan. "Aktifkan jamming device," perintah Rayhan. "Putuskan semua komunikasi internal mereka. Dan bersiaplah. Kita akan masuk." Kembali ke ruang bawah tanah, Tuan Hadi tertawa. "Sudah menyerah, Morgan. Aku tahu kau tidak sebodoh itu untuk datang sendirian. Tapi percuma saja, tidak ada yang bisa membantumu di sini." Morgan tersenyum tipis. "Anda meremehkan saya, Tuan Hadi. Saya selalu punya rencana B. Dan kadang-kadang, rencana B saya punya gigi." Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mulai berkedip, lalu padam sepenuhnya, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Kepanikan mulai terasa di antara pengawal Tuan Hadi. "Apa ini?" teriak Tuan Hadi. "Kejutan," jawab Morgan. Dari kegelapan, terdengar suara tembakan taser dan erangan tertahan. Tim Johnson sudah bergerak. Morgan sendiri, dalam kegelapan yang pekat, memanfaatkan ingatannya akan posisi pengawal Tuan Hadi. Ia bergerak cepat, menjatuhkan satu persatu dengan pukulan presisi.
Ini bukan lagi sekadar misi pengintaian. Ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Dan di balik gemerlap pesta amal di atas, sebuah perang telah pecah di bawah tanah. Bab 1000, Debu Kekuasaan dan Harapan yang terlahir kembali. Kegelapan pekat menyelimuti ruangan bawah tanah, memekakkan indera. Hanya suara napas terengah-engah dan dentuman jantung Morgan yang berpacu kencang memenuhi keheningan. Kau tidak bisa bersembunyi selamanya, Morgan. Teriak Tuan Hadi, suaranya dipenuhi amarah dan sedikit kepanikan. Nyalakan lampu. Sekarang, Morgan mendengar keributan, suara langkah kaki panik, dan erangan dari beberapa pengawal yang sudah ia lumpuhkan. Ia menggunakan kegelapan sebagai sekutunya, bergerak gesit seperti bayangan, mengingat setiap detail ruangan yang sempat ia lihat. Bau aneh dari disinfektan dan besi basah kini bercampur dengan aroma keringat dan ketegangan yang pekat. Tiba-tiba, percikan api terlihat di salah satu sudut, lalu lampu darurat menyala redup, hanya cukup untuk memperlihatkan siluet mengerikan dari kotak-kotak logam dan bayangan panjang yang menari-nari. Di tengah keremangan itu, Morgan melihat Tuan Hadi berdiri di dekat konsol utama, wajahnya memerah karena amarah, tangannya gemetar mencari tombol atau sakelar. Sial, Tuan Hadi membanting tangannya ke konsol. Sistemnya lumpuh. Siapa yang melakukan ini? Aku, jawab Morgan, suaranya tenang, muncul dari balik bayangan, hanya beberapa meter dari Tuan Hadi. Wajah Tuan Hadi memucat, matanya membelalak kaget. Ia tidak menyangka Morgan bisa begitu cepat dan tanpa suara mendekatinya. Kau gila. Tuan Hadi mundur, selangkah, namun terhalang oleh salah satu pengawalnya yang tergeletak tak berdaya. Bagaimana bisa kau meremehkan orang lain adalah kelemahanmu, Tuan Hadi, potong Morgan, langkahnya mantap mendekat. Kau pikir kau bisa mengendalikan segalanya, tapi kau lupa, kekuasaan sejati tidak dibangun di atas darah dan penderitaan. Saat Morgan melangkah maju, dua pengawal yang masih sadar menerjangnya dari samping. Morgan bereaksi sigap, ia menunduk menghindari pukulan pertama, lalu memutar tubuhnya, menyikut rahang pengawal kedua hingga ia tersungkur. Dengan gerakan fluid, ia mengunci lengan pengawal pertama, memelintirnya hingga terdengar retakan tulang yang mengerikan. Pengawal itu menjerit kesakitan sebelum pingsan. Tuan Hadi melihat semua itu dengan ngeri. Ketakutan mulai merayapi wajah arogan itu. Ia tahu Morgan bukan lawan biasa, bukan hanya seorang mahasiswa yatim piatu seperti yang ia kira. Morgan adalah ancaman yang nyata. Di atas, di dalam van hitam, Raihan menggigit bibirnya, menatap layar yang kini hanya menampilkan sinyal kosong. Jamming device-nya bekerja sempurna, katanya, suaranya tegang. Tapi kita tidak bisa melihat apa-apa di dalam. Bagaimana dengan Morgan? Ryan fokus pada layar lain, yang menunjukkan peta gedung. Sinyal Morgan masih stabil. Itu artinya dia masih aman, atau setidaknya, garis bawah airpiece garis bawahnya masih berfungsi. Tim Johnson sedang mencoba masuk melalui jalur evakuasi belakang. Mereka bilang ada banyak penjaga di sana, tapi mereka akan mencoba melumpuhkan mereka secepat mungkin. Aku tidak suka ini, gumam Raihan. Terlalu berbahaya. Apa kita harus menunggu Johnson? Ryan menggeleng. Tidak, Morgan tidak punya banyak waktu. Kita harus membuat gangguan. Raihan, kau pancing perhatian di aula utama. Buat kekacauan yang cukup besar untuk menarik perhatian semua orang. Raihan menoleh, matanya membulat. Apa, sendirian? Aku tidak terlatih untuk itu. Kau seorang jenius dalam teknologi, Ryan menatapnya serius. Kau bisa menciptakan kekacauan digital, mematikan listrik, atau memicu alarm kebakaran. Lakukan apa saja yang bisa mengalihkan perhatian mereka dari ruang bawah tanah. Aku akan mencari jalan lain untuk membantu Morgan dari dalam. Raihan menghela napas, wajahnya masih tegang, namun tekad mulai terlihat di matanya. Baiklah, demi Morgan, tapi kau harus hati-hati, Ryan. Ryan mengangguk. Kau juga, ingat, ini bukan tentang bertarung. Ini tentang mengalihkan perhatian. Kembali ke ruang bawah tanah, Morgan melangkah maju, mendekati Tuan Hadi yang kini mencoba meraih sesuatu dari balik konsol. Jangan coba-coba, Tuan Hadi, suara Morgan rendah, namun penuh ancaman. Aku tidak ingin ada korban tak bersalah lagi. Tuan Hadi menarik tangannya, senyum liciknya kembali, meski terlihat dipaksakan. Korban tak bersalah, omong kosong. Mereka semua adalah sampah masyarakat, Morgan. Beban, aku hanya membersihkan. Dan kau
Kau adalah salah satu dari mereka yang menolak untuk dibersihkan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari atas. Alarm kebakaran meraung-raung, disusul suara pecahan kaca dan teriakan panik. Di aula utama, tamu-tamu mulai berhamburan, saling dorong untuk mencapai pintu keluar. Raihan berhasil menciptakan kekacauan yang ia butuhkan. Tuan Hadi tersentak, wajahnya kembali tegang. Apa-apaan ini? Itu adalah rencana B yang punya gigi, kata Morgan, seringai tipis muncul di bibirnya. Dan bukan hanya satu gigi. Suara tembakan dan ledakan kecil terdengar dari arah jalur evakuasi belakang. Tim Johnson sedang bergerak masuk, membuka jalan. Tuan Hadi melihat ke sekeliling, panik. Pengawal-pengawalnya sudah tak berdaya. Ia terjebak. Sialan, Tuan Hadi berbalik, berusaha mencari jalan keluar lain. Namun, Morgan sudah mengantisipasinya. Ia bergerak cepat, menghadang Tuan Hadi di dekat sebuah pintu kecil yang tersembunyi. Tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi, Tuan Hadi, kata Morgan, matanya tajam dan dingin. Game over. Tuan Hadi mengeluarkan sebilah pisau kecil dari balik jasnya, mengacungkannya dengan tangan gemetar. Jangan mendekat, aku tidak akan segan-segan. Morgan hanya menatap pisau itu tanpa gentar. Kau pikir itu akan menghentikanku? Setelah semua yang kau lakukan, kau merenggut hidup orang-orang, menghancurkan keluarga, hanya untuk kepuasan dan kekuasaanmu sendiri. Kau tidak pantas hidup bebas. Tuan Hadi menerjang, menyerang dengan pisau ke arah Morgan. Morgan mengelak dengan mudah, lalu mengunci pergelangan tangan Tuan Hadi. Dengan satu sentakan, pisau itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan denting. Morgan kemudian memutar tubuh Tuan Hadi, menguncinya dalam posisi tidak berdaya. Sekarang, desis Morgan, suaranya dingin dan penuh otoritas. Di mana buktinya? Di mana semua data tentang korban-korbanmu? Jaringanmu? Aku tahu kau tidak menyimpan semua itu di kepala. Wajah Tuan Hadi memucat pasi. Ia tahu ia telah kalah. Kau tidak akan pernah menemukannya, gumamnya, suaranya bergetar. Aku sudah menghapus semuanya. Tidak ada bukti. Kau salah, kata Morgan. Johnson punya cara untuk memulihkan data. Aku hanya perlu tahu di mana kau menyembunyikannya. Dari balik pintu yang tadi digunakan Morgan dan Tuan Hadi untuk masuk, Ryan muncul. Ia memegang sebuah laptop dan sebuah perangkat elektronik kecil. Morgan, serunya, terengah-engah. Aku berhasil menonaktifkan pengamanan utama. Johnson dan timnya sudah di jalan. Pandangan Tuan Hadi beralih ke Ryan, lalu kembali ke Morgan, matanya dipenuhi kebencian dan keputusasaan. Kau sudah merencanakan ini semua. Setiap detail, jawab Morgan dingin. Aku tahu kau tidak akan pernah menyerahkan diri dengan sukarela. Dan aku tidak akan membiarkan kejahatanmu berlanjut. Ryan mendekat, matanya menyapu sekeliling ruangan. Ada banyak server di sini, Morgan. Dan sepertinya ada pintu tersembunyi di balik salah satu rak. Morgan mengangguk. Tuan Hadi, jika kau tidak ingin memperburuk keadaan, katakan di mana kau menyimpan data utama. Di mana markas besarmu yang lain? Siapa saja yang terlibat dalam jaringanmu? Tuan Hadi terdiam, matanya menatap kosong ke kegelapan ruangan. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Kekuasaannya telah hancur. Gemerlap yayasan amalnya telah ternoda oleh jejak darah yang kini terkuak. Beberapa jam kemudian, fajar mulai menyingsing di atas Surabaya. Gedung Yayasan Harapan Bangsa kini dipenuhi oleh polisi dan tim forensik. Ambulans membawa para pengawal Tuan Hadi yang terluka, sementara Tuan Hadi sendiri, dengan wajah babak belur dan tangan terborgol, dibawa keluar oleh petugas. Vivi dan Kaisen berdiri di antara kerumunan, menyaksikan dengan tatapan kosong. Mereka mendengar bisik-bisik tentang kejahatan Tuan Hadi, tentang perdagangan manusia dan eksperimen mengerikan yang dilakukan di bawah Yayasan Amal. Wajah mereka pucat pasi, menyadari betapa dekatnya mereka dengan kegelapan itu. Vivi sesekali melirik Morgan, yang kini berdiri di samping Johnson, memberikan keterangan kepada polisi. Ada campuran penyesalan dan kekaguman di matanya. Ia tidak pernah menyangka Morgan, pemuda yang dulu ia hina, memiliki kekuatan dan keberanian seperti ini. Raihan dan Ryan bergabung dengan Morgan. Raihan menepuk pundak Morgan. Kau berhasil, Morgan, katanya, suaranya lega. Kita berhasil. Morgan mengangguk, kelelahan terpancar di wajahnya, namun ada kepuasan yang mendalam di matanya. Ini baru permulaan, Ray. Masih banyak yang harus kita lakukan. Banyak korban yang harus diselamatkan,
banyak keadilan yang harus ditegakkan. Johnson menatap Morgan dengan tatapan bangga. Kita punya cukup bukti, Morgan. Tuan Hadi akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, dan kita akan membongkar seluruh jaringannya. Morgan menatap langit yang mulai terang. Debu kekuasaan Tuan Hadi telah bertebaran, namun di tengah puing-puing itu, harapan baru mulai terlahir. Harapan bagi para korban, harapan bagi mereka yang hilang, dan harapan bagi keadilan yang telah lama tertunda. Perjalanan Morgan belum berakhir. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, di mana ia tidak hanya menjadi pewaris konglomerat, tetapi juga pahlawan bagi mereka yang tak bersuara.